Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bukan Bible Class spesial, hari ini bukan juga hakim-hakim, tapi ini karena persiapan doa malam ya untuk perjamuan kudus. Saya pikir pasti banyak yang datang dan cocok hari ini. Mengatasi malas dalam pelayanan. Jujur aja, banyak di antara kita, sebagian besar pada awalnya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan memakai kita jadi pengurus, dapat tanggung jawab dalam dunia pelayanan di gereja di sini. Wow, jujur aja kita semangat, kita senang, kita sukacita. Kita berdoa, kita berharap Tuhan memberkati pelayanan kita. Kita punya komitmen dengan sungguh-sungguh. Kita punya hati dengan luar biasa. Tapi seiring dengan waktu, someday, somehow, nggak tahu di satu hari, nggak tahu dengan seiring perjalanan waktu gimana caranya. Tiba-tiba semangat itu mulai perlahan-lahan mulai kendor. Sampai satu titik menjadi kebiasaan, terus turun. Sampai satu titik di mana kita merasa bahwa pelayanan itu bukan yang terpenting dalam kehidupan kita. Jujur aja kita, saudara dan saya, memang kita punya kemampuan terbatas. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, berarti Tuhan sudah menganggap saudara bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa. Saya jadi ingat zaman sekolah dulu, ketika saya pernah cerita ya, tes IQ, ternyata saya termasuk 4-5 yang terbesar di kelas. Sangat superior. Wah, cerdas, pintar. Tapi masalahnya satu. Dari teman-teman itu, termasuk saya itu, nilainya paling jelek di kelas, saudara. Itu kan anomali kan. Tahu enggak masalahnya di mana? Masalahnya malas. Itu aja. Kita malas belajar, malas bikin PR, malas bikin tugas. Senengnya pokoknya kumpul-kumpul teman-teman, ke kantin rame-rame, guru ngajar nggak perhatian, main di belakang. Zaman saya kecil nggak ada HP, adanya cuman game board itu dulu ya. Kadang bolos kelas, kadang keluar, pergi ke kantin. Sebetulnya kita modelnya sama ya. Oh, bagus dia kalau pelayanan. Pinter, enak, bawaannya enak. Tapi malas itu sudah mulai merasuk. Ya, kalau sudah merasuk pelayanan, ya, itu yang menyebabkan kita kebaktian pelayanan lagi masih telat, gitu ya. Gak ada di sini semuanya baik-baik. Ya, pelayanan, maaf, saya nggak bisa, absen, tolong diganti. Gak ada di sini semuanya baik-baik. Menghindari dan sudah ada jadwal tapi kita tidak teratur melakukannya. Nah, itu namanya roh kemalasan itu sudah mulai masuk itu. Tapi jangan lupa, kita kan baru saja bahas tentang sisi setan ya. Satanologi, demonologi itu. Di satu sisi saudara mesti pahami bahwa iblis musuh kita, dia mau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara hidup dalam kekalahan dan dia mencekik kita dengan aduh sibuknya luar biasa. Kita begitu repot dengan pekerjaan kita, dengan urusan kita, dengan rumah tangga kita. Dan itu perlahan-lahan semakin
mematikan, membunuh produktivitas dalam kerajaan Allah. Mau nggak mau kita sadari kita pernah sampai pada titik itu atau sekarang ini sudah ada di titik yang seperti itu. Hari ini saya mau bahas tentang 3 poin sederhana saja, hanya 3 poin. Sebetulnya banyak ya, tapi saudara nggak tahan kalau banyak-banyak. Dikasih 3 saja ya. Kalau dikasih dokter obat, pergi dokter kan, walaupun BPJS gratis, pulang itu mesti bawa obat banyak. Duh cakene obatnya gitu. Ini 3 kali sehari, ini mesti 4 jam sekali. Dokter ini gak praktis, nah makanya saya mau praktis saja ya. Jangan banyak-banyak. Ada 3 cara untuk bisa mengatasi. Yang pertama, ayo kita baca. 2, 3. Akui dosa kemalasan. Sekali lagi 2, 3. Akui dosa kemalasan. Nah, ada satu ayat Pengkhotbah 10 ayat 18, tapi kita baca versi ayat yang terbuka ya. 2, 3. Melalui kemalasan atap menjadi roboh, dan melalui tangan yang menganggur rumah menjadi bocor. Saya rasa kita pernah mengalami namanya bocor di rumah. Betul ya? Tik 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 tik. Solusi yang pertama yang kita lakukan ngapain? Ambil ember. Betul ya? Ada lagi mau musim hujan. Ember-ember sudah taruh situ aja selesai. Nah, itu misalnya hujannya malam. Besok paginya seharusnya kita panggil siapa? Panggil tukang. Tapi kita lakukan apa enggak? Jujur. Enggan. Besok aja. Setuju ya? Lalu besok hujan lagi. Apa yang kita lakukan? Ember lagi. Dan itu bisa berlangsung seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan sampai musim hujan sudah selesai. Wis kaudan meneh kok. Setuju ya? Lalu ketika musim panas mulai jadi coklat. Perul. Diapaan enak ya? Dikanjelai. Baca lagi poin nomor 1, 2, 3. Akui dosa kemalasan. Baca lagi ayat ini. 2, 3. Melalui kemalasan atap menjadi roboh, dan melalui tangan yang menganggur rumah jadi bocor. Ingat ya, kadang-kadang jadwal kita bocor ya. Pelayanan kita jadi males, lalu kita mulai lapuk, lalu mulai runtuh di sana sini. Apa definisi malas itu? Saya lihat kamus Webster Dictionary, malas itu tidak mau bekerja atau tidak mau menggunakan energinya. Nah itu. Tidak mau bekerja dan tidak mau menggunakan energinya. Kita bisa. Nah, kemalasan ini punya teman runtang-runtungnya, saudara. Jadi sana sini malas itu sama teman sohibnya ini, bestie terbaiknya dia, itu namanya penundaan. Jadi si malas ini sobatnya, bestinya si penundaan. Jadi 2 orang ini mesti klop seperti itu. Makanya kalau kita lagi kumat malasnya, lalu dengar firman Tuhan hari ini, lalu bilang sama Tuhan, Tuhan janji bulan depan tak aktif lagi Tuhan. Saya tanya, bulan depan aktif? Enggak. 2 bulan lagi Tuhan. Janji, pokoknya bulan depan wis ini tak entekno, tak habisno ya Tuhan. Tidak ada di sini baik-baik semuanya. Atap kita bocor. Saya tidak kuat guyu saudara ya. Saya bayangkan
Hendy itu sampai pontang-panting ngatur jadwal. Bisa dibayangkan ya, karena itu WL bisa jadi singer itu. Hebat itu. Sayang ya, saya pikir ini mesti dibikin klip-klip pendek dibagi di jemaat itu, yang pelayanan itu. Jujur aja ya, kita punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti. Saya sangat meyakini saudara dan saya itu kita kepingin punya hati, pasti punya namanya kerinduan. Tuhan, aku pengen menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada masalah yang paling besar yang kita hadapin dan kita belum akui kepada Tuhan, kita belum mengakuinya, kita belum bertobat, kita belum meninggalkannya. Dan itu yang membuat lapuk di sana sini. Gampang patah kita. Gampang tersinggung, gampang ngambek. Dari situ kita tidak menyadari hidup rohani kita sudah mulai lapuk juga. Hubungan sama Tuhan, baca Alkitab, dari pelayanan. Tapi kalau nggak diberesin lagi, nyambung yang lain, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Orang Jawa bilang merantak itu loh. Semuanya lalu jadi sia-sia dalam kehidupan kita. Ingat ya, apa kata Tuhan tentang kemalasan? Tuhan itu benci kemalasan. Dan Tuhan berkata dalam Amsal pasal 6 ayat 6, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Bayangkan ya, kita yang gede disuruh belajar sama yang kecil itu loh. Yang gak kelihatan, gak bisa kelihatan. Apalagi mata saya ini saudara ya. Belajarlah pada semut yang mengumpulkan makan, kerja keras. Kita bisa ngangkat, saya sih masih bisa ngangkat inilah. Tapi sampai satu nih saudara, tidak ada lagi meja ini ya. Tapi semut mungkin dia butuh 1 juta semut ngangkat meja ini. Tapi Tuhan belajar bilang ngajarin sama kita, belajar sama semut itu. Tidak ada berhentinya. Jujur aja, kenapa kita disuruh belajar pada semut? Semut itu belajar untuk menabung masa depan. Sama idenya ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita ini lagi nabung untuk masa depan kita. Itu bagian yang terakhir nanti itu. Pertanyaannya, sudah gak diberesin? Sudah gak dosa itu diakuin? Dosa kemalasan dan pundahan itu. Bagian yang kedua, ayo baca. 2, 3. Sadari beratnya tanggung jawab sebagai manajernya Tuhan. 2, 3. Sadari beratnya tanggung jawab sebagai manajernya Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan dalam Titus 1 ayat yang ke-7, memang dibicarakan itu penatuan. Tapi saya senang sekali istilah yang ada dipakai di situ. Setiap orang yang melayani, dia dapat tugas. Versi mudah dibaca pakai tugas mengurus pekerjaan Allah. Baca, yang versi mudah baca. 2, 3. Tugas mengurus pekerjaan Allah. Itu kita itu manajer seperti itu. Net Bible, bahasa Inggris ya, tapi saya bahasa Indonesia kan. 2, 3. Sebagai seseorang yang dipercayakan dengan pekerjaan Allah. Ayat yang terbuka dan authorized version 2, 3. Sebagai penata layanan Allah. Pakai kata bahasa Inggris steward. Makanya ada stewardship, penata layanan. Jadi pahami ya. Sekarang saya mau bicara sederhana yang seperti ini. Ini hidup kita. Saudara ingat ya, hidup kita ini bukan milik kita. Betul, amin? Tuhan kasih berkat sama kita bukan milik kita. Betul ya, amin? Tuhan kasih anak itu milik kita, bukan, itu milik Tuhan. Mazmur 127 mengatakan sesungguhnya buah kandungan adalah upah. Itu miliknya Tuhan.
Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Jadi uang kita, keluarga kita, anak kita, harta kita. Kita ini jadi manajer yang dipercaya sama Tuhan. Administrator, manajer, pengurus. Dan kalau kita dipercaya Tuhan, berarti kita mesti tanggung jawab sama Tuhan. Tapi saya memuji saudara. Saudara bekerja keras karena harus menghidupi istri, suami, anak-anak. Ya, tanggung jawabnya bagus. Rumah tangga bagus, anak-anak bagus. Tapi jangan lupa di satu sisi Tuhan juga ngangkat kita jadi manajer untuk pekerjaan Tuhan. Pelayanan kita. Stewardship. Makanya kata steward itu dipakai di mana? Di penerbangan. Oh, steward. Pramugaranya yang melayani penumpang di situ. Kalau kita jadi manajernya Tuhan untuk uang kita, harta kita, keluarga kita, keuangan kita juga dianggap jadi manajer pelayanan, berarti Tuhan mau kita mengelola SDM kita, sumber daya kita. Aku bisa seperti ini. Dan Tuhan mempercayakan itu. Masih ingat Injil Lukas pasal 16 tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur? Itu juga manajer. Ingat, dari situ kita bisa memahami ya, uang, harta kita itu dipercaya sama Tuhan. Orang ini bisa nggak dipercaya kata Tuhan. Kalau bisa dipercaya, ya sudah dikasih berkat lagi. Kalau dia bisa mengelola dengan baik, dikasih lagi sama Tuhan. Nah, sekarang kita bicara soal steward itu ya, bendahara itu, manajer itu. Monik, Cucu, siapa lagi? Hana yang kerja jadi pegawai keuangan di kantor. Saudara disuruh kerja menyeimbangkan debit dan kreditnya. Bodoh apa enggak? Cocok apa enggak? Nah ingat ya, sekarang saya mau terapkan itu di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Tuhan itu mau kita seimbang. Tuhan percayakan keluarga kita, pasangan kita, ngurusin keluarga kita, ngurusin pekerjaan kita. Tapi Tuhan juga mau kita seimbang juga dengan ngurusin pelayanan. Bisa tangkap ini? Mesti seimbang. Makanya Tuhan gak minta banyak-banyak sama kita. Pelayanan di gereja mungkin 1-2, ada yang dikasih 3-4, ada cuma 1. Tapi hidup saudara dan saya 90% mungkin banyak ngurusin keluarga, pekerjaan dan semuanya. Saya kasih ilustrasi sederhana, 3 ilustrasi. Saudara sebagai bos besar, owner, pemilik sebuah perusahaan, saudara merekrut seorang manajer, ayo kelola perusahaan saya. Lalu manajer ini tidak bisa ngelola dengan baik, malas, pekerjaan tidak berkembang, dan rasanya bos ini kepercayaannya itu dirampok. Kok rasanya modal kok tambah entek ya sama orang ini ya. Saya mau tanya, apa yang saudara lakukan dengan pegawai itu? Kalau saudara pecat, tapi kalau Tuhan enggak, ditanya. Nah kita itu sama seperti manajer itu ya. Tuhan mau kita jadi manajer, tapi berat itu tanggung jawabnya. Karena kita dikasih tanggung jawab dalam keluarga, dalam pekerjaan, di perusahaan. Mungkin saudara kalau di kampung jadi pengurus RT atau pengurus lurah atau gimana, tambah-tambahan ya. Tapi ini sekarang ada lagi pelayan, Tuhan mau.
Nah sekarang contoh yang kedua. Kita punya anak. Anak kita minta kuliah. Ya, ponakan saya minta kuliah di luar negeri, akhirnya dipilih keluar dari sini. Kuliah di luar negeri sak bulan itu 75 sampai 100 juta ya. Kata papa ini duit sopo sih bayar sakmono. Lalu kuliah di sini. Nah, tapi tunggu dulu, walaupun kuliah di sini mana ada kuliah murah? Ada kuliah murah saudara, sekolah pendeta, mau enggak? Ayo sampai mau. STH itu sekolah murah saudara, serius itu. Oke, balik lagi ya. Anak itu kita kuliahkan ya. Wah, apalagi kuliahnya seperti siapa? Kevin atau Michael, sekolah dokter itu. Saya bisa bayangkan itu uang muka itu 300 sampai 500 juta itu. Wah, jual harga diri mungkin gitu ya. Pikiran saya ini kalau saya dari mana ini ya seperti itu ya. Anak itu disekolahkan dengan baik, orang tuanya sudah susah payah, korban banyak, tapi anak itu malas, tidak mau belajar, bolos, nilainya merah dan akhirnya dikeluarkan. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua? Sekarang bayangkan pikiran perasaan Allah kita, Tuhan kita yang sedang mempercayakan kita suatu pelayanan itu. Tangkap itu. Yang ketiga, contoh yang paling gampang. Ibu-ibu punya mantu. Mantu perempuan. Sekarang datang ke rumahnya, datang ke rumah dilihat. Saya masih ingat ya, pertama kali kawin itu, seminggu papa saya datang sama mama inspeksi rasanya inspeksi itu. Dilihat kamar mandi semuanya bersih. Tapi begitu tudung saja dibuka, loh anakku dikasih mangan tempe mbak kangkung. Saya lihat muka istri saya jelek, mukanya merah gitu. Saya bilang, aku cuma bisa ngasih uang belanja itu saja. Bisa memahami? Tapi kalau mantunya, mantu ibu-ibu, ya toh, ibu-ibu datang ke rumahnya, mertua mantunya itu wah cuek, nonton drakor di sofa, rumah belum disapu pel, pakaian belum dicuci, jemuran belum disetrika, belum dihampiri, sudah guaring ngiling kerupuk gitu ya. Saya mau tanya, bagaimana ibu-ibu melihat menantunya itu? Wes kayak saya ngomong bisa berkata-kata ya, tidak bisa berword-word itu begitu. Sekarang bisa memahami, bagaimana perasaan Tuhan sama kita. Kita orang yang dipercaya Tuhan, diberi sama Tuhan kerjaan, diberi sama Tuhan berkat, diberi sama Tuhan apa yang kita minta doakan, diberi keluarga, diberi kecukupan. Tapi kita keteter sebagai manajer dalam pelayanan kepada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita mengatasi kemalasan? Yang ketiga, baca 2, 3, renungkan tentang keabadian. Sekali lagi 2, 3, renungkan tentang keabadian. Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bisnis kita, pekerjaan kita, karir kita, toko kita, suatu saat akan ditinggalkan. Entah kita pensiun, entah diserahkan kepada anak, orang tua, kepada orang lain, entahkah kita pensiun, entahkah kita sudah tidak bisa mengelola lagi jabatan, suatu saat mesti ditinggalkan. Apa yang paling penting? Keluarga. Oke?
Suatu saat nanti pasangan kita akan berangkat dulu atau kita berangkat dulu. Kita tinggalkan. Suatu saat nanti anak-anak akan dewasa, pergi dewasa dan hidup sendiri. Entahkah menikah, entahkah mandiri. Keluarga ikatannya hanya bisa bertahan di bumi. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau sudah mati, selesai ikatan itu. Kadang-kadang kita mengejar namanya pencapaian, achievement, kebanggaan. Kepingin bangga, wah saya dapat sesuatu yang paling besar. Saya mungkin bangga, dulu pernah jadi rektor 8 tahun. Bangga jadi dosen S3 di mana-mana. Tapi saya tahu, saya jadi dosen umurnya sampai umur berapa? Maksimalnya 70 tahun lah. Bisa perpanjang 75. Semua itu akan berlalu, kita tinggalkan, dan apa yang kita harapkan, yang kita kerjakan itu, yang di prioritas kita itu tidak ada nilai kekal. Nomor 3, baca lagi 2, 3. Renungkan tentang apa yang paling abadi, jeripaya kita di dalam Tuhan. Wow. Ketika semuanya berlalu dan tapi apa yang kita lakukan untuk Yesus Kristus dalam pelayanan itu yang bertahan dan bernilai abadi. Karena ketika Yesus datang, dia menghakimi kita. Bukan menghakimi masuk surga, masuk neraka, salah. Yesus datang mengadili kita, membawa kita dalam pengangkatan, lalu kita diadili pengadilan Kristus. Itu bukan menentukan surga dan neraka, enggak. Kita sudah pasti ke surga. Karena keselamatan itu hanya dalam Yesus. Jadi kalau dalam Yesus sudah pasti selamat. Tapi kenapa kita diadili? Kita diadili diterima mahkota atau tidak? Dan nilai abadi itu yang kita bawa terus di kekekalan. Jeripaya yang jadi upah, yang jadi mahkota di hadapan Tuhan. Kalau kita malas dalam pelayanan, itu seperti pemborosan. Pemborosan waktu kita. Pemborosan karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita menunda-nunda, itu juga pemborosan. Pikirkan satu hal. Apa yang paling abadi? Apa yang bisa bertahan selama-lamanya? Masih ingat Q&A tentang surga? Sampai di surga, mungkin pasangannya di luar Tuhan. Nah, apakah di surga saya akan kangen? Gak ada perasaan itu lagi. Makanya motivasi kita, berusahalah melihat ketika kita melayani, entah sebagai pengurus, majelis, WL, singer, musician, guru sekolah minggu, kaum wanita, apa saja, kaum muda, di mana Tuhan tempatkan, kalau kita melakukannya dengan setia, itu bernilai kekal. Motivasi lagi pelayananmu. Ingat ya, akui, beresin dosa kemalasan kita. Tuhan menuntut kita tanggung jawab, tapi yang paling banyak adalah motivasi dirimu. Aku melayani karena ini.